Kita udah bisa belum bersalawat kepada Nabi? Salawat itu jamak asal kata sholat. Apa arti sholat? Doa. Kalau salawat jamak berarti doa yang banyak. Salawat mendoakan Nabi. Nah, kita udah bisa belum selawat atau mendoakan Nabi? Belum bisa. Kita mau doain Nabi apa, Bu? Mau doain Nabi biar diampunin dosanya. Nabi udah duluan diampunin dosa. Betul? Justru kita yang belum ketahuan diampunin apa kagak. Betul apa betul? Nah, ini makanya nanti kenapa kita berselawat. Kita mau doain Nabi biar masuk surga. Udah dijamin. Hello, surga nggak akan terbuka pintunya sebelum Nabi Muhammad masuk duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan: Inna awlan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para ustazah, para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada guru-guru kita. Kita doakan guru kita semuanya sehat panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Bapak Haji Burhanuddin. Kita doakan beliau sehat jasmani rohaninya, diberikan panjang umur, diberkahkan keluarganya, berkah rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga Dewan Syura DKM At-Taqwa Bapak Haji Mazhar Zain,
Kita doakan beliau juga sehat panjang umur. Guru kita juga wakil DKM Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sofiani yang sudah menyampaikan sambutannya kepada kita. Kita doakan beliau juga sehat panjang umur. Juga guru kita, imam kita Al-Ustadz Erlan Taufik, kita doakan beliau semuanya sehat panjang umur. Pembawa acara, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, amin. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, minimal umroh, amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik remaja, putra-putri yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Di subuh yang penuh barokah ini insya Allah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat besar yang boleh jadi belum tentu didapat oleh semua. Gina pongge, siapa yang salat subuh berjamaah kata Nabi, maka seperti melaksanakan salat satu malam. Masya. Siapa yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya. Maka ini yang disebut nikmat yang luar biasa. Maka subhanallah, perjuangannya pun luar biasa. Walaupun cuma 20 gram nih kelopak mata, beratnya bukan main. Tapi disitulah tantangan iman, cobaan, ya. Untuk menguatkan iman kita perlu diuji, perlu dicoba. Cobaan itu banyak, betul. Cobaan itu kalau sedikit namanya cobain, ya. Kalau sedikit cobain, kalau banyak cobaan. Dan ini perlu istiqomah. Walaupun memang istiqomah itu berat. Gini pongge, istiqomah berat. Yang ringan mah istirahat. Betul Bu? Yang ringan mah istirahat, ngegoler. Subhanallah. Maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur, mengucap alhamdulillah atas nikmat yang luar biasa Allah kasih ini. Dan ternyata sangat saya dan insya Allah kita rasakan satu rahasia yang luar biasa. Kenapa subuh itu Allah berikan keutamaan dan Allah tidak kasih keutamaan buat orang-orang munafik. Ternyata jangankan keutamaan sholatnya, Allah nggak izinkan orang-orang munafik menghirup oksigen segar yang luar biasa pada waktu subuh. Subhanallah, sehat, segar. Makanya tadi dibilang saya berangkat jam 2:30, benar, bangun jam 2 langsung mandi basah. Maksudnya kena air basah, ibu tawanya beda kayaknya. Jadi maksudnya mandi basah, dibasahin ke sini sehat. Kalau mandi malam lewat jam 12 nggak kena penyakit rematik, makan sehat. Insya seger berangkat walaupun memang tantangannya ngantuk. Ya Allah, ya begitulah di dunia, mesti bercapek-capek
Nanti kalau sudah di dalam kubur, baru kita istirahat menikmati apa yang sudah kita tanam di dunia ini semasa kita masih hidup. Mudah-mudahan kita semua punya amal soleh, amin. Banyak sehat nikmat yang Allah berikan, sehat badan, alhamdulillah. Di mana Pak ukurannya orang sehat, Bu? Ini saya ceramah biasa megang mic ini. Jadi karena mic-nya begini, tangannya begini-begini. Nggak sadar ini. Ini kabel dipegang-pegangin, jangan-jangan lama-lama putus ini kabel. Ukuran orang sehat adalah tatkala hari ini dia bisa makan, nemu makan, itu udah sehat. Loh, kenapa nggak punya makanan seminggu nyetok? Hello, siapa yang jamin kita hidup sampai seminggu? Betul? Hari ini makan, minum sehat, udah alhamdulillah. Bisa makan. Kalau nggak sehat kira-kira gimana? Makan enak nggak? Ibu bapak hari ini masak opor, sate, semur jengkol, apalagi semur daging. Tapi mohon maaf, misalnya ibu sakit, jangan banyak-banyak sakitnya, sakit gigi aja. Jangan banyak-banyak, 2 aja sakitnya. Buru-buru 2, 1 genyergot. Enak nggak tuh masakan yang kita masak? Maka subhanallah, tatkala diberikan nikmat sehat, lisan kita perbanyak gunakan untuk ibadah. Apa diantaranya? Berzikir, tilawatil Quran, berbicara yang baik. Kadang kalau udah sakit gigi, ya Allah, ngeregot banget. Kalau sehat mah pengen baca Quran ini teh. Begitu sehat baca Quran nggak? Baca, si bapak bisa aja baca. Ya Allah, kadang-kadang kalau sehat malah ngerumpi di tukang sayuran. Jeng, ada gosip baru loh, Jeng. Apa Jeng? Si itu suaminya nggak pulang-pulang. Astag. Nikmat panjang umur, alhamdulillah. Walaupun kemarin saudara kita, keluarga, tetangga kita ada yang sudah menghadap Allah. Covid hitam. Oh, Covid itu Maya. Covid-19, Corona. Mudah-mudahan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, amal ibadahnya, amin ya Allah ya Rabbal. Kita masih dikasih kesempatan panjang umur. Satu sisi alhamdulillah, sisi lain ada apa kita masih Allah berikan umur panjang? Halo, ada yang tahu? Yang tahu ngacung, yang ngacung boleh pulang. Nggak dapat sarapan dong katanya. Boleh jadi Allah sayang kepada kita, Allah berikan umur kita panjang biar kita banyak taubat, biar kita banyak amal soleh, amin. Baik sangka kepada Allah. Belum cukup amal kita, dosa kita masih banyak. Allah pingin tuh biar kita banyak taubat, amin. Biar nanti tatkala kita menghadap Allah, dosa kita udah bersih, amin ya Rabbal. Gunakan sisa umur kita untuk perbanyak taubat, perbanyak amal ibadah. Alhamdulillah. Di At-Taqwa saya dengar kegiatan tetap berlangsung walaupun corona. Alhamdulillah. Di tempat saya Bapak Ibu, waktu corona nggak bisa begini, nggak bisa kumpul begini. Sholat aja suruh jaga jarak, luar biasa.
Berapa tahun tuh Bu? Bu? Berapa tahun corona? Oh, apal Ibu? 2. Bagaimana nggak apal orang tiap bulan dikasih beras baik? Nek, nih nek, beras sama duit 600.000 dari siapa Pak? Dari corona nek. Kata nenek, ya udah corona nenek doain biar panjang umur. Panjang tuh corona 2 tahun. Ya Allah, hikmahnya banyak corona, betul. Mudah-mudahan kita semakin dikuatkan iman oleh Allah, amin. Bahwa ternyata sekecil corona luar biasa dahsyatnya. Gini pongge. Dampaknya juga luar biasa corona, betul. Corona nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh ada perkumpulan taklim, nggak boleh ada muludan, rajaban, nggak boleh. Dampaknya apa? Ustadz nggak ada yang ngundang. Ustadz sepi, nggak ada yang ngundang. Di rumah nekuk, ya Allah. Sian amat ini saya ya. Untung ada tetangga nenek-nenek meninggal dunia ikut tahlilan 7 hari. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, di kampung saya mah Ustadz suka ngarep-ngarep ada yang mati. Kalau ada yang mati Ustadz girang, lumayan proyek. Bisnis mayat. Ya Allah, apalagi di kampung mah Bu suka ada burung yang suka bunyi. Bunyi malam, pagi ada yang meninggal. Nah, burung apa namanya? Nah, itu Ustadz girang kalau ngedenger itu ke bininya. Nah, Neng, burung bunyi. Kata istrinya, "Ih, Mas, apaan sih? Itu Neng burung bunyi. Bentar lagi ada yang mati." Tenang Neng, akang yang mimpin tahlil. Selesai ngomong tetangganya datang ngabarin ada yang meninggal. Ternyata yang meninggal mertuanya. Ustadznya gegelepekan. Ini mah boro-boro proyek, gua yang kudu ngebiayain. Astag. Karyawan ada yang di PHK efek corona, ada yang dirumahkan. Belum lagi anak-anak kita sekolah. Kenapa Pak? Sebelum corona mereka sekolah aktif, mereka ngaji aktif, betul. Dan nggak boleh megang HP lama-lama. Begitu datang corona, malah megang. Alasannya tapi ternyata main game online juga. Efeknya apa? Kalau main game online katanya kalau disuruh-suruh, Neng beli cabe entar dulu mah. Tanggung. Neng beli kecap entar dulu mah. Akhirnya apa kata orang India? Asup sakolah teparugu, akhlak barudak bekiripu, diwara hese lobakana HP. Tuh, kata orang India Pak, Bapak nggak ngerti kan orang Jawa. Dititah salat berjamaah, dakalah ngajedog di imah. Embung masantren sibuk ku game online. Arek kumaha nasib anak bangsa nu ayeuna, tara sakola belajar tara kabayang bodona kumenang. Ibu apal? Kok kayak di Indosiar katanya. Kalau sinetron ibu-ibu kadang-kadang apa Pak? Suara hati sang istri. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Digantinya paling tar sore sama anaknya ke SCTP dari jendela SMP. Si Joko sama si Wulan. Sekarang apa udah SMA apa tuh bocah berdua. Jam 8 pindah ke RTTI Ikatan
Masya Allah, nenek apa? Cinta. Si Andin sama si Al. Yang ngeselin mah apa? Si Elsa. Ya Bu ya. Si Elsa ngeselin banget itu, untung di penjara dia. Ikatan Cinta iklan pindah ke SC Tapak. Buku harian seorang istri. Si Dewa sama si Nana. Dia diusir sama Nenek Ratu dari rumah Buana gara-gara Mama Farah selingkuh sama Pak Arman. Yang jahatnya masih Ali sama si Kevin sama si Priska. Si Priska demennya sama si Pasa. Si Pasa demennya sama si Lula. Sekarang udah nikah dia. Si Lula Pasa matanya buta, makanya nonton. Apal enggak, bukan apal. Yang nonton ibu saya cuma nemenin doang sampai udahan. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasul mulia, seorang manusia biasa namun akhlaknya luar biasa, baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabat dan para penerus risalah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha selawat itu cocok pas kalau pas kita ngejenguk saudara, tetangga, keluarga kita yang sedang sakit. Silakan baca selawat dan doa itu. Syifa, obat. Amin. Jangan mentang-mentang ibu apal semua selawat tapi nggak pada tempatnya. Jenguk tetangga yang sakit di rumah sakit, ajak jamaah majelis taklim. Ibu-ibu, mari kita bacakan salawat untuk ibu kita yang sedang sakit. Apa salawatnya? Bila Israel. Pasiennya pindah ke ruang ICU. Harus sesuai pada tempat. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu ketika seorang badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat akan tiba?" Apa jawab Rasul? "Apa persiapanmu untuk menghadapinya?" Badui pun menjawab, "Demi Allah ya Rasul, saya nggak pernah puasa sunnah, saya nggak pernah sholat sunnah, dan tidak ada amalan yang gede pahalanya yang saya lakukan. Tapi," kata badui, "dalam diri saya masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya." Rasul pun tersenyum seraya berucap, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang ia cintai waktu di dunia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksud hadis ini bahwa di akhirat nanti di padang mahsyar kita manusia akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang ia cintai waktu di dunia. Oleh karenanya jangan sampai salah kita memilih orang-orang yang kita cintai di dunia. Insya pasangan kita, tetangga kita, sahabat kita, kawan kita, teman kita, pilihlah mereka orang-orang yang kita cintai, yang senantiasa menghantarkan ke jalan Allah, yang senantiasa mengingatkan ke dalam ridhonya Allah, ibadah kepada Allah,
Pilihlah orang-orang yang kita cintai yang seperti itu. Karena nanti kita manusia, sesama manusia, anak-anak bisa menjadi penolong atau syafaat. Apa syafaat? Ada yang tahu arti syafaat? Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i, demi yang genap dan demi yang ganjil. Secara bahasa syafaat itu genap, 2, bilangan 4, 6, 8, berlipat 8, 10, 12. Secara istilahan syafaat itu adalah apa? Makhluk dan amal ibadah yang bisa memberikan pertolongan sesuai dengan izin Allah Subhanahu. Jadi secara umum syafaat itu harus dengan izin Allah. Secara umum. Mana dasarnya? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Makhluk amal ibadah, siapa makhluk? Manusia, malaikat yang bisa memberikan syafaat. Amal ibadah diantaranya bacaan Quran kita. Salat subuh berjamaah kita, amalannya bisa menjadi syafaat. Kapan? Di dunia sudah ada syafaat, Bapak Ibu. Betul? Tatkala ada saudara kita meninggal dunia. Kalau orang meninggal, salatnya di mana? Di depan imam. Kalau orang hidup, salatnya di mana? Di belakang imam. Maka jangan sampai kita menunggu sholat di depan imam. Halo? Jangan sampai kita mau ke masjid, mau sholat di depan imam. Berarti nggak ke masjid-masjid. Sampai-sampai begitu masuk keranda, karpet kangen. Mas, kemana aja mas? Karpet kangen. Dan kata Nabi, mamin mayyitin, tidaklah mati, tidaklah meninggal seorang muslim kecuali dia disolatkan 40 orang. Ada keterangan lain 100 orang. Kecuali Allah memberikan syafaat atau pertolongan, ampunan kepada si mayit tersebut. Tuh, ada syafaat. Ada riwayat lain dibuat 3 sop. Ya, siapa yang nyolatin mayit, sopnya ada 3, maka kemungkinan besar dapat ampunan dari Allah. Riwayat yang sahih 40 orang, ada juga 100 dengan izin Allah. Maka si mayit dapat syafaat atau pertolongan, ampunan dari dosa-dosanya dengan wasilah disolatkan oleh 40 atau 100 orang, bahkan lebih. Alhamdulillah, insya syafaat amal ibadah. Yang kedua, tatkala di dalam kubur, alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakhul la yabghiyan. Ada surah Ar-Rahman ya. Dinding yang kokoh, pemisah antara dunia kehidupan dan kehidupan akhirat. Jadi orang di dalam alam barzakh itu, ibu bapak, dalam riwayat dijelaskan dia bisa melihat kehidupan dunia yang lalu dan dia sudah bisa melihat nasib dia bagaimana ke depan. Makanya ada ulama mengatakan enggak usah muluk-muluk pengen masuk surga. Selamat dari alam barzakh, alam kubur ada, udah cakep banget. Kenapa? Karena selamatnya dari alam barzakh itu indikasi selamatnya nanti di padang mahsyar, di Shiratal Mustaqim tuh. Maka miliki amal agar nanti ada yang bisa menyelamatkan kita di dalam kubur.
Dan kata Nabi, apabila seorang meninggal digotong oleh keranda, yang ngikutinnya 3. Berapa, Bu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mohon maaf, misalnya ibu meninggal dunia, yang ngikutin ibu 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, amalnya. Ibu meninggal dunia, keluarga ngikut nganter nggak, Bu? Suami ngikut nganter, Bu? Anak ikut nganter? Keluarga ikut? Wa maluhu, harta ikut nganter nggak? Yang punya motor nganter, yang punya mobil nganter, Fortuner nganter, Panther nganter, Velfire, Land Cruiser, bulldozer. Yang ketiga amal. Begitu kita dikubur, ibu dikubur, yang 2 balik. Siapa? Keluarga dan harta. Yang nemenin amal, bacaan Quran kita, sedekah kita. Suami ibu balik apa nemenin? Balik. Ada yang mau nemenin? Walaupun maaf, ibu secantik Manohara atau secantik Manori, suami tetap pulang. Iya. Paling, Bu, malah yang nginjek-nginjek tanah yang paling kenceng siapa? Suami, Bu. Iya. Angkat tikernya. Udah dikubur, dibacain talqin, selesai orang-orang pulang, dia tinggal sama anaknya, sama kakaknya, pura-pura nangis pegang tanah kuburan. Kata kakaknya, udah jangan nangis, istri kamu sudah meninggal, doain. Tambah kencang. Kata kakaknya, udah, udah ada gantinya. Mana? Ada gantinya, menengok. Ya Allah. Amal dalam kubur apa diantaranya? Bacaan Quran kita. Banyak riwayat yang kita baca. Kalau orang rajin baca Quran di dunia, di rumah, maka nanti amalan bacaan Quran ketika dia meninggal menyelinap di antara kain kafan dan dadanya. Dia memeluk, ikut masuk ke dalam kubur. Begitu kita bangun, kita lihat dia rupa yang indah, rupawan, harum, semerbak. Siapa engkau? Aku adalah amalan bacaan Quran kamu waktu di dunia. Masya Allah. Bahkan kita pernah dengar berita, di mana itu, Timur Tengah kalau nggak salah, ketika ada satu pemakaman digusur untuk membangun gedung pemerintahan. Ada satu makam digali, jasadnya masih utuh, kain kafannya masih bersih, 10 tahun umur meninggalnya. Ditanya sama ibunya, ibu, apa gerangan amal anak ibu kok bisa seperti ini? 10 tahun meninggal, jasad masih utuh, kain kafan masih bersih. Apa jawab si ibu? Ringan. Anak saya waktu hidupnya di dunia dulu sering baca Quran, tilawatil masya. Maka kita usahakan, kita upayakan, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk tilawatil Quran. Bukan nunggu waktu luang. Kalau nunggu waktu luang ada nggak? Apalagi kalau urusannya tarikan dunia, berat. Ya. Amal ibadah jadi syafaat penolong di dalam kubur. Begitu naik, diangkat, dibangkitkan nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua, digiring kita ke padang mahsyar. Ada 3 golongan yang orang dari kubur, ada yang berdiri jalan, ada yang naik kendaraan, ada yang tersungkur kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ini yang ketiga yang paling hina.
Dan begitu berada di jembatan Sirat, keterangannya lebih kecil dari rambut satu dibelah 7. Tapi ternyata riwayat menyatakan lebih tajam dari pedang. Itu buat orang yang kafir, buat orang-orang yang iman, yang beramal soleh. Maka sirat itu membuat dia tergantung amalnya besar. Ada yang berjalan kaki, ada yang terseok-seok, tergantung amal. Maka pada waktu itu sirat gelap. Apa yang menjadi penolong syafaat agar sirat itu terang? Sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Syafaat, pertolongan, amal ibadah. Makhluk manusia. Bu, buat ibu bapak yang punya anak meninggal sebelum akil balik, dijelaskan bahwa nanti mereka kumpul di depan pintu surga dan Allah persilakan mereka masuk ke dalam surga, tapi anak-anak bapak ibu enggak mau. Ketika itu jika bapak ibunya misalnya masih ada di neraka, dia pengen masuk bersama ibu bapak saya ke dalam surga. Kalau memang pada waktu ibu itu orang tuanya ada di neraka, maka Allah perkenankan mereka anak-anak mencari orang tuanya, ambil, tolong, ajak ke surga. Syafaat anak-anak meninggal sebelum akil balik. Maka ketika kita punya anak meninggal sebelum akil balik, bantu dengan amal ibadah kita, agar kita nanti kalau misalnya belum bisa masuk ke surga, ditolong oleh anak-anak kita. Insya ada sahabat pengen masuk surga bersama Rasul. Ya Rasul, doain saya biar nanti di surga bersama engkau. Apa kata Rasul? Bantu aku dengan sujudmu. Artinya apa? Kita jangan mentang-mentang udah minta doa terus nggak ibadah. Bantu dengan sujud, mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah. Amin. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat? Orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Dia mencari temannya. Waktu di dunia yang sering ngajakin saya sholat, mana ini? Yang sering ngingetin saya baca salawat, Pak Mursalin, mana ini? Bu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di depan murid-muridnya, jika kalian nanti tidak melihatku di surga, tolong cari aku di neraka. Masya Allah. Seorang ulama yang luar biasa alim ilmunya, alim dirinya, sanggup bicara begitu. Kalau kalian tidak melihatku di surga, cari saya di neraka. Apalagi kayak saya, lebih pantas ngomong begitu. Bu, kalau ibu nggak lihat saya di surga, cari saya di kenceng amat nerakanya bu, neraka gitu. Artinya apa? Kita bisa menjadi penolong saudara-saudara, sahabat, teman yang soleh, bisa memberikan pertolongan kepada saudaranya yang soleh. Masya Allah. Maka pilihlah orang-orang yang kita cintai di dunia, yang selalu mengajak kita kepada ridha, jalan Allah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang soleh bisa memberikan pertolongan kepada sahabatnya, gurunya, tetangganya yang ia cintai di neraka 2 orang. Tapi orang yang mati syahid bisa memberikan pertolongan atau syafaat 70 orang. Dan yang sering kita dengar dari guru-guru kita, yang kita sering katakan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah apa?
ketika Rasulullah masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, halo, kita udah bisa belum bersalawat sama Nabi? Halo, ini suara saya jelas nggak ini? Kita udah bisa belum bersalawat kepada Nabi? Salawat itu jamak asal kata solat. Apa arti solat? Doa. Kalau salawat jamak berarti doa yang banyak. Salawat mendoakan Nabi. Nah, kita udah bisa belum salawat atau mendoakan Nabi? Belum bisa. Kita mau doain Nabi apa, Bu? Mau doain Nabi biar diampuni dosanya. Nabi udah duluan diampuni dosa. Betul? Justru kita yang belum ketahuan diampuni apa kagak. Betul apa betul? Nah, ini makanya nanti kenapa kita berselawat. Kita mau doain Nabi biar masuk surga. Udah dijamin. Hello, surga nggak akan terbuka pintunya sebelum Nabi Muhammad masuk duluan. Jadi apa yang kita mau doain sama Nabi, Bu? Nggak sanggup kita. Makanya lafaz salawat kita apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kita masih minta pertolongan Allah. Biar Allah yang doain Nabi yang pantas. Allah yang tahu buat Nabi itu apa. Manusia mulia, manusia paripurna. Kita nggak mampu, maka lafalnya Allahumma atau sallallahu. Betul, kita masih minta kepada Allah untuk ngedoain Nabi. Tuh. Maka manusia diantaranya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaatul uzma. Tatkala Nabi masuk surga, di surga Nabi nggak betah, Pak. Bolak-balik. Kata Allah, ya Muhammad, ada apa? Kok seperti nggak betah di surga? Kurang nikmat dari aku? Idzan ya Rob, bukan ya Rob. Udah cukup, ini udah luar biasa nikmat yang engkau berikan kepadaku, kata Nabi. Terus kenapa kok kamu seperti orang gak betah di surga? Kaifa ummati ya Rabb, bagaimana nasib umatku ya Rabb di padang mahsyar? Boleh saya keluar ya Rabb, memberikan syafaat pertolongan kepada mereka? Allah izinkan. Nabi nunggu di telaga Kautsar, telaga namanya betul yang kalau kita minum nggak akan kehausan selamanya. Nabi nunggu di padang di Arash ketika orang minta pertolongan ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa nggak sanggup ngasih syafaat, datang ke Nabi Muhammad dan Nabi bersujud di bawah Arash minta kepada Allah ampunan. Dan ampunan syafaat pertolongan yang besar yaitu apa? Agar orang bisa masuk surga tanpa hisab. Kita baca hadisnya ya. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Orang yang tidak ngeruqyah. Maksudnya ngeruqyah ini ngeruqyah dengan tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Orang yang tidak berobat dengan menusukkan besi dari api. Dan orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah, insya orang-orang ini akan masuk surga tanpa hisab. Cuman jumlahnya 70.000 orang yang sering kita dengar. Kira-kira kita masuk gak kalau mendengar hadis itu? 70.000. Sekarang aja udah 1,7 miliar umat Islam di dunia. 70.000 dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Kira-kira kita masuk nggak Bapak Ibu? Enggak. Pesimis, enggak. Kalau dengar hadisnya sepotong itu, iya mungkin kita
kita pesimis. Tapi ada riwayat menjelaskan ternyata dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, mereka bisa memberikan syafaat atau pertolongan satu orangnya sebanyak 70.000 lagi. Masya 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 49 miliar masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan ada di antara kita, amin. Maka cintailah Rasulullah yang sudah pasti syafaatnya Allah izinkan. Betul? Bagaimana mencintai Rasulullah? Salah satunya perbanyak baca sholawat. Inna aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling dekat denganku nanti di yaumal qiyamah, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tuh, ini tuh. Kita nggak bisa salawat sama Nabi kita tapi bersalawat, salawatnya balik ke kita. Jadi Nabi itu ibarat air, Bu, dalam gelas udah penuh. Kira-kira air kalau udah penuh di gelas, dituangi lagi, kemana airnya, Bu? Tumpah, luber, tumpahannya, luberannya kembali ke kita. 1 selawat 10 balik. Nih, ibarat air nih. Air udah penuh, Bu, penuh ya, penuh. Maka udah penuh, saya minum dulu. Tuh, bismillah. Alhamdulillah. Dan kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa yang salawat kepadaku 100 kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka Allah akan bersalawat maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah ya Habibi, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi, ya Rusal Khafiqaini, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Mulai sekarang kita tambah lagi, perbanyak salawat kita, insya. Salawat itu Bapak tidak terbatas waktu dan aktivitas.
Kalau baca Sayyidul Istighfar, Nabi minta agar hadirkan hati. Tapi salawat kita bari meleng, bari enggak fokus nyampe. Kenapa? Karena di situ ada nama kekasih Allah dan Allah tidak akan pernah menolak doa salawat yang di situ ada nama kekasihnya. Subhanallah. Ibu gendong anak sambil baca. Orok depan rumah jemur pagi digendong sambil baca sholawat. Suka enggak, Bu? Enggak pernah. Kadang punya anak, punya orok, girang banget anak pertama itu orok dibedong, dibedakin, disedoin, apa babak belur tuh orok. Begitu ditanya di depan bukan diselawat malah ditanya, anak apa ini? Segala anak siapa? Anak dia. Atuh orang giliran, atuh aing anak saha. Tadi aku ku emak. Banyak baca sholawat. Yang kedua, cinta kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kata Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi, ikuti ajaranku, hidupkan sunnahku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Alhamdulillah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Amin. Mengikuti ajaran Nabi, sunnah Nabi, dapat cinta dan ampunan Allah. Ini yang paling kita harapkan. Wallahu ghafurur. Ikuti sunnah Nabi, salatnya, tilawahnya, sedekahnya, zikirnya. Bahkan Nabi ngajarin la hasada, jangan hasad, jangan iri, jangan dengki. Dengki itu hasad. Jangan dendam. Setuju, Bu? Hidup ini sebentar, singkat, seperti perjalanan, sebentar. Jangan sampai perjalanan yang singkat ini kita masih membawa penyakit hati yang bikin dosa kita sulit diampuni. Tuh, dosa sesama manusia. Makanya jangan jadi orang jangan suka kope. Apa kope? Kepo. Nyebut kope, ge kepo, ge kope ini kalau belum ngopi begini nih. Bu, jangan kep. Kadang-kadang tetangga perumahan ngirinya sama tetangga perumahan lagi, Pak. Tetangganya beli kulkas baru, dia ngiri beli kulkas baru 2 pintu. Betul. Tetangga yang sebelah dia banyak duit, jabatannya beda. Beli kulkas 2 pintu, belinya cash, kontan. Dia ngiri, jabatannya masih operator. Beli kulkas 2 pintu, kredit setahun setengah. Ngiri sama tetangga sebelah. Emang kamu aja bisa, aku juga bisa. Penyakit hati. Tetangganya beli kulkas 2 pintu, duitnya banyak, isi kulkasnya minuman-minuman segar, buah-buahan segar. Dia kulkas 2 pintu nggak punya duit, isinya air semua. Anaknya buka, mama, ini kulkas apa sumur? Ya Allah. Sekalinya dikasih buah-buahan warna hijau, kirain buah apa? Enggak taunya buah lenca. Buang penyakit hati dengki, jaga silatur, hidupkan ajaran Nabi, insya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.